ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan berupa kenikmatan berupa kesehatan dan juga waktu luang sehingga kita bisa melaksanakan qiyamul lail pada malam hari ini. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan-golongan orang-orang yang diberi syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izin menyampaikan sedikit satu kata dua kata patah pada subuh kali ini insyaallah. Mungkin bapak-bapak sekalian pernah mendengar ungkapan hari ini harus lebih baik dibandingkan hari kemarin. Hari esok harus lebih baik dibandingkan hari ini. Ini bukan hanya sekedar ungkapan motivasi, tapi ini adalah ajaran yang dalam di dalam Islam. Prinsip ini adalah inti dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu mithla amsiha fahuwa maghbun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un." Barang siapa yang hari ini lebih baik dibandingkan hari kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini sama seperti hari kemarin, maka dia termasuk golongan orang-orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dibandingkan hari kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Hadis inilah yang melahirkan konsep perbaikan dan juga peningkatan di dalam kualitas hidup kita, agar kita berusaha untuk menjadi muslim yang lebih baik. Karena itu Islam mengajarkan kepada kita akan pentingnya introspeksi dan evaluasi diri sesuai dengan apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Hasyr ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Allah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah setiap jiwa merenungkan tindakan apa yang ia akan lakukan esok hari. Ayat ini menegaskan kepada kita akan pentingnya setiap jiwa merenungkan tindakannya dan berusaha untuk memperbaiki diri. Konsep ini sejalan dengan prinsip bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk kita. Kesempatan baru untuk memperbaiki diri kita, untuk meningkatkan ketakwaan dan ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam konsep ini seluruh umat Islam harus mengetahui bahwa setiap amalan perbaik, setiap perbuatan baik kita yang kita laksanakan hari ini akan berdampak pada masa depan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu kunci mencapai perbaikan diri adalah dengan membangun kebiasaan baik. Kebiasaan baik ini tidak hanya berpengaruh pada aspek fisik kita, tapi juga berpengaruh pada aspek mental dan sosial kita. Kebiasaan baik ini mencakup beberapa praktek, salah satunya adalah manajemen waktu yang baik. Manajemen waktu yang baik dan efektif adalah aspek yang penting bagi setiap umat Islam, karena waktu adalah kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Di dalam Islam, setiap menit, setiap detik, dan setiap jamnya memiliki nilai dan bisa dimanfaatkan untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Bisa dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka dari itu, kita selaku umat muslim dituntut untuk memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa memanage waktu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik dibandingkan tahun kemarin. Sampai situ saja yang bisa saya sampaikan. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.